Seorang wanita bersiap dengan busur panahnya membidik Pak Menteri. Tatapan Han penuh amarah menatap si menteri yang sudah membunuh seluruh keluarganya. Inilah kesempatan Han untuk membalaskan dendamnya. Orang-orang ini lagi ngantri minum yang dijatahin oleh pengawal kerajaan. Ketika pengawal ini berkata bahwa pasokan air telah habis, orang-orang ini terpaksa disuruh bubar. Namun dari celah lubang, seorang pria mencoba mengambil air diam-diam. Ia melemparkan tali dan turun perlahan. Ia mulai mengisi botol minumnya. Tiba-tiba seorang pengawal memergoki pria ini. Ia langsung diserang. Namun pria ini dengan lincah berhasil keluar dari sana. Ia kabur dengan gelayutan menggunakan tali. Para pengawal kerajaan mengejarnya. Pria ini sangat pandai berkelit. Ia meloncat ke sana kemari. Namun akhirnya ia tertangkap juga. Pria ini pun akhirnya digantung di tempat yang ramai. Tiba-tiba seorang petinggi kerajaan mengumumkan bahwa ada sayembara untuk mencari pendekar kerajaan Zhao. Pria ini menawarkan diri. Ia akhirnya dibebaskan. Dengan sangat percaya diri, ia meyakinkan petinggi kerajaan ini bahwa ia adalah orang yang tepat untuk mengikuti sayembara. Lagi asik ngebanyol, pria ini tak menyadari ada sesuatu di belakangnya. Ia pun ditarik oleh kalajengking raksasa ini. Han dan Yilong berusaha menolongnya, namun sudah terlambat. Kalajengking ini pun menyerang Han dan Yilong. Untungnya mereka memiliki skill bela diri yang cukup jago. Tiba-tiba kalajengking itu menghilang. Dua prajurit ini waspada. Dari belakang kalajengking itu menyerang. Beberapa kali Han berhasil memukul kalajengking ini. Dengan sangat gagah, Han berhasil memenggal salah satu capit kepiting ini. Untuk sementara, kalajengking ini pun pergi menghilang. Baru memulai perjalanan, dua prajurit ini sudah kehilangan teman mereka yang harusnya mewakili klan King Yuan untuk bertarung mengikuti sayembara. Dua prajurit ini pun menempuh perjalanan yang sangat jauh di tengah gurun pasir. Sesekali mereka bermalam untuk mengumpulkan tenaga. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan. Sebuah anak panah misterius hampir mengenai Yilong. Dua prajurit utusan klan King Yuan dikagetkan oleh sebuah anak panah. Ternyata anak panah itu datang dari seorang wanita yang lagi dikejar oleh segerombol pasukan. Wanita ini sangat lincah menghindari serangan anak panah sambil menunggang kuda. Han memerintahkan Yilong untuk tak ikut campur urusan wanita itu. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan oleh sebuah badai pasir yang muncul di hadapan mereka. Badai pasir ini siap menggulung siapa saja yang dilaluinya. Semua orang mencari sebuah batu untuk tempat perlindungan. Sang badai pun akhirnya menerjang. Beberapa prajurit terseret oleh angin kencang. Yilong yang polos ini pun mencoba menolong. Dengan spontan Han menahannya. Orang-orang ini bahu-membahu bertahan dari terkaman badai pasir yang sangat dahsyat. Bahkan celana Yilong pun sampai sobek lur. Wadaw. Ketika badai reda, Han sadar lebih dulu. Ia berusaha menemukan rekannya Yilong yang ternyata juga tertimbun pasir. Kontes bela diri kerajaan Zhou telah dimulai. Para prajurit dari masing-masing klan berjumlah 3 orang. Mereka siap untuk menyingkirkan para pesaingnya. Pertarungan terjadi di tengah arena. Klan King Yuan diwakili oleh Han, Yilong, dan Jingga. Satu persatu peserta mulai tersingkir. Ternyata arena yang mereka tempati bisa berputar sewaktu-waktu. Bahkan ada bola besar yang menggelinding ke arah para prajurit ini. Ada yang kena gencet oleh batu ini. Ada juga yang masih bisa menghindar. Para prajurit tidak boleh jatuh ke bawah jika tidak ingin tewas, karena besi-besi tajam sudah menanti mereka di bawah. Kini para prajurit disibukkan menghindari bola-bola besar ini. Salah satu klan berhasil keluar dari arena, lalu kemudian disusul oleh klan King Yuan. Bahkan ada satu klan yang rela memotong kaki temannya sendiri demi untuk bisa keluar dari arena. Wih, benar-benar pertarungan hidup dan mati ini lur. Klan King Yuan berhasil menyelesaikan ronde pertama. Bahkan ada klan yang rela memotong kaki temannya sendiri demi untuk keluar dari arena. Setiap prajurit yang kalah akan kena stempel besi panas di wajahnya bertuliskan pecundang. Yang berhasil menyelesaikan ronde pertama pun diberi penghargaan dari Menteri Kerajaan Zhou. Seorang wanita bersiap dengan busur panahnya membidik Pak Menteri. Tatapan Han penuh amarah menatap si menteri yang sudah membunuh seluruh keluarganya. Inilah kesempatan Han untuk membalaskan dendamnya. Namun Han memilih menunda rencananya. Tibalah mereka pada ronde kedua. Tantangan kali ini adalah merebut telur dari monster perang milik kerajaan Zhou. Monster ini sangat haus darah dan buas. Han yang lebih berpengalaman mencoba menjelaskan tentang sosok monster ini kepada dua temannya. Seperti apa sebenarnya sosok monster ini? Para wanita ini terjebak dalam sebuah lembah. Sebuah tanaman menyerang mereka. Tanaman itu menjalar ke bagian tubuh. Salah satu dari mereka pun ditarik tanaman ini. Lalu ada kelompok lain yang datang. Mereka juga berusaha melewati lembah ini. Ketika masuk ke sebuah tempat, pria ini melihat telur monster yang menjadi target mereka. Namun tiba-tiba mereka merasakan kehadiran monster itu. Dua pria ini pun kabur. Mereka kembali lagi melewati lembah yang memiliki tanaman yang dapat menyerang manusia. Jingga dan Yilong berusaha merebut telur yang dibawa oleh pria ini. Namun sesosok monster yang berukuran sangat besar menampakkan wujudnya. Monster ini bentuknya seperti seekor naga. Ia langsung menyerang manusia-manusia ini. Jingga berhasil meraih kesempatan untuk mencuri telurnya. Hampir saja Yilong dimakan oleh monster ini. Monster ini terus mencari siapapun yang telah mencuri telurnya. Kerjasama antara Jingga dan Yilong berusaha mengelabui monster ini.
Jingga dan Yilong berusaha kabur dari kejaran monster perang ini. Monster ini menembus terowongan untuk menyerang mereka karena telah membawa telurnya. Lalu kepala monster ini pun tersangkut. Jingga dan Yilong berusaha kabur, namun monster ini masih terus mengejar mereka. Satu kali lagi monster ini dibuat nyangkut sama si Yilong. Mereka tiba di tempat di mana Han sedang sekarat karena keracunan tanaman. Sebuah penawar telah diberikan. Yilong pun kembali ke monster. Ia naik di atas kepalanya untuk melepaskan besi yang tertancap di kepala monster ini. Dengan tali dan pengait, ia berusaha menariknya sendirian. Sebelum akhirnya Jingga pun datang untuk membantu. Besi itu semakin terangkat. Han membawa api dan membuat monster ini mundur hingga besi di kepalanya pun terlepas. Monster ini kini menatap tajam ke arah 3 orang ini. Yilong mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya meminjam telurnya sementara untuk memenangkan lomba dan akan mengembalikannya setelah perlombaan selesai. Akhirnya monster ini pun mengerti dan membiarkan mereka membawa telurnya. Sebuah bumerang tajam melesat ke arah Han dan Yilong. Han spontan menendang Yilong untuk menyelamatkannya dari serangan bumerang. Mereka kini berjuang berdua melawan serangan dari Menteri Guan. Tak disangka rakyat-rakyat pun memberontak. Mereka sadar bahwa kerajaan mereka sekini sedang terancam oleh pengkhianatan Menteri Guan. Han dan Yilong menyerang di baris terdepan. Sang raja pun diungsikan. Rencana Menteri Guan adalah mengambil alih tahta kerajaan Zhou. Han kewalahan meladeni serangan singa besar ini. Singa ini terus memojokkannya. Lalu seorang wanita pun datang membantu dan berhasil melumpuhkan singa ini dengan menyerang bagian matanya. Han pun dibantu oleh prajurit lainnya berusaha melumpuhkan singa ini. Menteri Guan menekan sebuah tombol. Lalu ribuan liter bensin pun keluar dari atas gedung kerajaan. Entah apa yang direncanakan oleh menteri pengkhianat ini. Ternyata ia berencana membakar seluruh kerajaan. Setelah membakar seluruh kerajaan, menteri pengkhianat ini kabur dengan sebuah paralayang. Untung Yilong berhasil menyergapnya dengan melompat ke arah paralayang miliknya. Sementara itu, bensin itu terus mengalir membasahi lantai. Raja yang asli terperangkap di dalam sebuah ruangan. Yilong berusaha menjatuhkan Menteri Guan. Ia merobek kain paralayang itu dengan pisaunya. Hal ini membuat paralayang itu terjun bebas menghujam ke bawah. Yilong akhirnya terpaksa terjun dari paralayang itu. Han melihat dari kejauhan, disusul oleh Menteri Guan yang juga terjatuh ke lantai. Tanpa basa-basi, Han langsung menghajarnya dan mengirimkan menteri itu langsung ke neraka. Akhirnya kerajaan pun berhasil diselamatkan. Patung Jingga dibuat di tengah aula kerajaan untuk mengenang jasanya. Han pun dipilih menjadi panglima kerajaan Zhou yang baru. Sampai jumpa di film-film seru lainnya, Lur.